Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tema 3, subtema 1 dengan pembelajaran 2. Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita? Apa hak dan kewajiban kita? Sebelumnya kamu sudah belajar tentang tanaman padi. Betapa banyak manfaat padi. Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama. Begitu juga Beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokoknya. Setiap hari Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Setelah membaca bacaan tadi, diskusikanlah dengan kelompokmu. 1. Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. 2. Apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Jelaskan jawabanmu. Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Beni atau adiknya? Jelaskan juga jawabanmu. Yang nomor 4, ketika adik Beni membuang makanan, siapa saja yang dia rugikan? Jelaskan jawabanmu. 5, ketika adik Beni makan malam, apakah dia sudah mendapatkan haknya? Jelaskan jawabanmu. Ketika adik Beni membuang makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Ketika Beni menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Jelaskan jawabanmu. Lalu di sini nomor 1 sebagai jawabannya adalah makanan yang diambil adik Beni selalu tidak dihabiskan. Nomor 2, nomor 3, silahkan baca sendiri ya. Bagi yang subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sampai nomor 7, terlihat jawabannya, dilanjut. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman, namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Bayangkan kalau semua orang seperti adik Beni, berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap hari? Berapa banyak sumber daya alam dan energi yang terbuang setiap hari? Bagaimana dengan kamu? Sudahkah kamu memanfaatkan makananmu dengan baik? Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Bagaimana cara petani melaksanakan pekerjaannya tentang menanam padi. Dari mulai mengolah sawah, penanaman, hingga panen tiba. Lalu kita hanya tinggal memakan nasinya saja. Petani membutuhkan proses waktu hingga 132 hari untuk menjadi padi. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar yang A sedang menebang pohon, yang B sedang menanam pohon, yang ketiga, yang C sedang merusak pohon. Lalu bagaimana menurutmu? Pertanyaannya, gambar A nih, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Yaitu menebang pohon. Gambar B, menanam pohon. Yang C, menyakiti tanaman. Apa tindakan tersebut baik? Mengapa? Yang A jelas tidak baik karena dapat merusak lingkungan.
Kalau terus-terusan dibiarkan, hutan akan gundul hingga terjadi longsor dan bencana alam lainnya. Yang B, baik karena dapat menjaga kelestarian tanaman. Dan yang C, tidak baik karena dapat merusak tanaman. Terus sampai terakhir adalah apakah yang sebaiknya dilakukan? Jawabannya sudah ada. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya, tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebih dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang, lihatlah dirimu, apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Pernyataan dan uraian sudah disiapkan. Pernyataan pertama, contoh sikapmu yang sudah bijak terhadap tumbuhan apa? Yaitu menyirami tumbuhan setiap hari. Dampak dari sikapmu, contoh sikap bijak terhadap tumbuhan, lalu dampak dari sikap yang belum bijak tersebut bagi lingkungan. Apa rencana untuk memperbaikinya? Mengambil makanan secukupnya adalah hal yang bijak yang bisa dilakukan untuk menghemat makanan. Kamu berkewajiban menghemat makanan. Tahukah kamu bahwa diperkirakan 1,3 miliar ton makanan hilang atau dibuang setiap tahunnya? Fakta tersebut berasal dari PBB. Diperkirakan 1,3 miliar ton adalah bilangan taksiran. Sekarang, bagaimana cara menaksirkan bilangan desimal? Untuk menaksirkan bilangan desimal, kamu bisa membulatkannya. Caranya hampir sama dengan kamu membulatkan bilangan bulat. Diskusikan dengan temanmu cara membulatkan bilangan desimal. Misalkan, bulatkan nilai 5,3. Nah, di sini sudah ada garisnya, garis bilangan 5,0, 5,1 sampai 6,0. Lebih dekat ke manakah 5,3 itu? Ke 5,0 atau 6,0? Ya, jelas bilangan 5,3 itu lebih dekat ke 5,0 daripada ke 6,0. Sehingga 5,3 dibulatkan menjadi 5,0. Letakkan bilangan 5,23 ke garis bilangan berikut. Lebih dekat ke manakah bilangan 5,23? Bilangan 5,23 lebih dekat ke 5,20 daripada ke 5,30 ya. Bagaimana melakukan pembulatan desimal? Jika angka pada kedudukan per 100 adalah angka 5 atau lebih, maka pembulatan yang tepat yakni pembulatan ke atas. Namun, apabila angka per 100-nya adalah angka kurang dari 5, maka pembulatan yang tepat adalah pembulatan ke bawah. Atau begini deh, kalau misalnya yang harus dibulatkan itu angka 1 sampai 4, berarti itu dibulatkan ke bawah. Kalau dari 5 sampai 9, jelas itu dibulatkan ke atas. Bagaimana melakukan pembulatan ke per 100 terdekat? Apabila pembulatan ke satuan terdekat yang kita perhatikan adalah angka per 10-nya. Apabila angka per 10-nya adalah angka 5 atau lebih, maka pembulatan ke satuan terdekatnya menggunakan pembulatan atau taksiran naik. Namun, apabila angka per 10-nya adalah angka kurang dari 5, maka pembulatan yang tepat adalah pembulatan turun. Misalkan bilangan 2,456. Coba bulatkan ke per 100 terdekat. Jelaskan alasanmu. Bulatkan dengan dua angka di belakang koma, yaitu 2,456 menjadi 2,46. Nah, ini banyak contoh di sini ya. Jambu tinggi dalam sentimeternya itu adalah 136 cm. Tinggi dalam dibagi 100 artinya per 100 berarti 1,36.
sedangkan ke persepuluhan terdekat yaitu 1,4 dan seterusnya sampai bunga melati. Temukan bilangan-bilangan desimal di sekitarmu, lalu mintalah temanmu untuk membulatkannya. Ayo kita membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, di sini ada contoh, panjang meja itu 1,25 meter. Berapa panjang meja jika dibulatkan ke persepuluhan terdekat? Artinya di sini kan persepuluhan, berarti kalau 10 itu nolnya 1, berarti di belakang koma itu hanya ada satu angka. Nah, sedangkan di sini ada 25, angka 25. 5 itu berarti harus ke atas. 5 mempunyai nilai 1. Kalau angka 1 sampai 4 nilai 0. Kalau 5 sampai 9 mempunyai nilai 1. Nah, kebetulan di sini ada angka 25 berarti 5 ini mempunyai angka atau nilai 1. Karena dibulatkan ke puluhan, persepuluhan yaitu angka 2 berarti 5 yang mempunyai nilai 1 itu adalah ditambahkan dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi 1,3 meter. Karena angka di belakang koma 0,25 lebih dekat ke 0,30. Ayo kita membuat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke bilangan bulat? Pertanyaan kedua, bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke persepuluh? Ketiga, bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal ke perseratus? 4. Bagaimana cara melakukan pembulatan bilangan desimal? Yang kelima, apa manfaat pembulatan bilangan desimal? Yang keenam, bagaimana pembulatan membantumu memecahkan masalah? Oke, sekarang lanjut ke kolase. Saatnya kamu berkreasi membuat kolase dari tumbuhan yang ada di sekitarmu. Tumbuhan berarti bisa saja daunnya atau rantingnya atau akarnya, tapi kebanyakan kalau di sini adalah daunnya yang dimanfaatkan ya. Apa itu kolase? Kolase adalah karya seni tempel pada permukaan gambar. Di sini kalian bisa mengamati kolase yang udah ada. Sekarang diskusikan dengan orang tuamu bagaimana teknik membuat kolase. Langkah-langkahnya, alatnya di sini udah dijelaskan ya. Bahannya juga. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.